Sebuah laporan dari jantung kota Teheran menyebut, para komandan militer dan personel IRGC telah mengadakan pertemuan di dalam rumah sakit dalam beberapa hari terakhir. Laporan ini muncul di tengah pengerahan besar-besaran kekuatan militer Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah. Melansir Iran Internasional, kekhawatiran muncul atas meningkatnya militerisasi ruang sipil dan potensi resiko bagi pasien, petugas medis, dan masyarakat. Lantas, apa tujuan pertemuan IRGC dilangsungkan di rumah sakit? Beberapa komandan militer dan personel IRGC mengadakan pertemuan di dalam fasilitas medis selama seminggu terakhir. Seorang karyawan rumah sakit di Teheran menyebut, tim keamanan mendampingi pertemuan yang tidak terkait dengan perawatan kesehatan tersebut. Karyawan itu mengatakan, kehadiran para pejabat tinggi militer dan unit pengawal mereka telah membuat staf khawatir karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah medis. Laporan-laporan ini muncul di tengah tuduhan sebelumnya bahwa pasukan keamanan menggunakan lembaga-lembaga publik selama kerusuhan sehingga mengaburkan batas antara fungsi sipil dan militer. Selama protes tanggal 8 dan 9 Januari hingga hari-hari berikutnya, berbagai laporan menggambarkan operasi keamanan dari dalam gedung-gedung publik. Saksi mata dan media lokal melaporkan adanya tembakan ke arah demonstran dari dalam kantor gubernur dan dari atap sebuah rumah sakit di Gorgan. Di Arak dan Sari, sekolah-sekolah digunakan untuk menempatkan pasukan dan menahan para tahanan. Laporan serupa muncul dari Shiraz, Gorgan, dan Teheran yang menggambarkan pengerahan personel bersenjata di rumah sakit. Dalam beberapa kasus, tembakan juga dilaporkan dari atap pusat medis ke arah demonstran. Pihak berwenang belum secara terbuka mengklarifikasi cakupan atau dasar hukum dari pengerahan tersebut. Selain itu, pasukan keamanan juga telah berkumpul dalam beberapa hari terakhir di stadion dan arena olahraga tertentu. Menurut sumber-sumber terkait, langkah itu merupakan upaya untuk melindungi personel dan peralatan dari potensi serangan Amerika Serikat atau Israel dengan menempatkan mereka di daerah sipil yang padat penduduk. Seorang analis politik dan jurnalis Jamshid Barzegar mengatakan, pergeseran aktivitas militer ke rumah sakit mencerminkan pola yang telah lama terlihat dalam aliansi regional Republik Islam. Barzegar menilai, taktik serupa telah digunakan oleh kelompok-kelompok sekutu di Suriah, Gaza, Lebanon, dan Yaman dengan menempatkan aset militer di dalam atau di dekat infrastruktur sipil. Barzegar menyebut, memindahkan pertemuan para petinggi IRGC ke rumah sakit dan mengerahkan pasukan di stadion dan sekolah akan meningkatkan bahaya bagi warga sipil dalam potensi konflik apapun. Menurutnya, hal itu bukan hanya tanda kelemahan strategis, melainkan juga pesan bahwa nyawa warga Iran biasa tidak memiliki bobot yang berarti dalam perhitungan pemerintah. Berdasarkan Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, penggunaan fasilitas medis untuk tujuan militer bisa membahayakan status perlindungan fasilitas itu berdasarkan hukum humaniter internasional. Barzegar mengatakan, tidak ada pembenaran untuk menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Sementara itu, pengacara hak asasi manusia dan akademisi Hussein Raisi mengatakan, hukum humaniter internasional secara tegas melarang pengubahan fasilitas sipil seperti rumah sakit, klinik, tempat ibadah, dan situs bersejarah menjadi tempat operasi militer. Pihak manapun yang dengan sengaja mengubah lokasi sipil menjadi pusat aktivitas militer selama konflik bersenjata melakukan kejahatan perang. Jika musuh menyerang lokasi tersebut dan menyebabkan korban jiwa atau kerusakan, maka serangan itu juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang jika dilakukan dengan sengaja tanpa memperhatikan perlindungan warga sipil. Raisi mengatakan, jika unit atau peralatan militer ditempatkan di dekat fasilitas sipil, pihak terkait akan bertanggung jawab dan bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius.